Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang kasus keuangan yang ada pada tema penilaian investasi pada aktiva tetap. Jadi langsung saja dari kasus PT Mafatek. Diketahui, kita cari dulu ketahuinya. Jadi dalam soal kita ketahui harga baru aktiva itu adalah investasinya. Di keterangan ini hasilnya adalah 860 juta. Dan diketahui lagi di soal bahwa ada biaya transportasi dan pemasangan mesin-mesin. Biaya transportasi diketahui 40 juta. Nah, dan diketahui lagi di akhir masa operasi mesin tersebut diperkirakan memiliki salvage value. Salvage value itu adalah nilai sisa. Value itu adalah nilai sisa, nama Indonesianya. Jadi nilai sisa dari suatu investasi yang dalam hal ini diperkirakan diinvestasikan dari mesin sebesar 80 juta rupiah. Nah, diketahui lagi rata-rata bunga pasar adalah 14% per tahun. Itu bisa dikatakan nama lainnya adalah diskon faktor atau DV. DV-nya 14%. Dan umur investasinya atau N-nya itu 6 tahun. Dan biaya operasional diketahui ada 50 juta. Dan tarif pajaknya per tahun itu 25%. Jadi selanjutnya kita akan membahas untuk pertanyaannya, apakah keinginan perusahaan tersebut untuk memperluas kapasitas produksi dengan membeli mesin-mesin investasinya dikatakan diterima atau ditolak dengan mempertimbangkan besarnya dari nilai sekarang atau dari perhitungan net cash flow. Oke, jadi kita langsung saja untuk penjelasannya. Jadi sebelum memilih, untuk ini kita akan membahas jawaban yang A dulu dengan metode net cash flow. Jadi sebelum memilih metode penilaian investasi, terlebih dahulu kita harus mengumpulkan jumlah investasi yang dikeluarkan dari perusahaan Mafatek. Jadi dalam hal ini tadi biaya harga mesin aktiva baru tadi yang sebesar 860 juta ditambah dengan biaya transportasi 40 juta. Jadi itu adalah jumlah investasinya. Jumlah investasinya. Nah, di sini kita akan langsung menggambar perhitungan arus kas bersihnya. Ya, jadi untuk pengerjaannya tadi kita mulai dulu untuk membuat perhitungan kas arus bersihnya dalam jutaan ya. Jadi kita buat dulu tabelnya dari keterangan, terus ini
dari awal tahun sampai akhir tahun. Nah, di dalam tabel ini arus kas bersih ini ada 3 komponen. Komponen pertama itu adalah arus kas awalnya. Jadi arus kas masuknya dulu. Yang bagian kedua ini arus kas operasional tuh prosesnya, dari pengurangan dari biaya-biaya dan lain-lain, pajak dan lain-lain. Dan yang terakhir arus kas terminasi atau sisanya dari nilai investasinya. Oke. Jadi karena tadi ketahui di soal harga aktiva baru itu atau investasinya sebesar 860 juta dan pengeluaran yang dikapitalisasi tadi sebesar 40 juta. Jadi total arus kas awalnya 900 juta. Sekarang kita masuk ke investasi di tahun yang pertama. Tadi kita lihat di soal. Nah, di soal tahun pertama itu penjualan bersihnya sebesar 240 juta. Jadi kita tulis dulu di tabel yang pertama 240 juta. Nah, biaya operasional tadi sudah diketahui di soal diperlukan biaya operasi sebesar 50 juta. Ini di soal, ini juga di soal yang 24 juta, 240 juta. Terus depresiasi 150 juta. Ini dari mana sih? Ini dari 900 juta total nilai investasi tadi dibagi umur investasinya dibagi 6. Jadi ketemulah 150 juta. Jadi seperti itu. Terus dari pendapatan dikurangi biaya operasional, dikurangi biaya penyusutan, ketemulah hasil 40 juta untuk laba sebelum pajak atau EBT, earning before tax. Terus masuk ke bawah kita isi lagi biaya tax. Karena tadi di soal sudah diketahui tarif pajaknya 25%, jadi kenapa bisa dapat min 10 juta, ini dari 25% dikali 40 juta. Jadi ketemulah min 10 juta. Jadi 40 juta dikurangi minus 10 juta, ketemulah EAT-nya atau earning after tax, laba setelah pajaknya 30 juta. Nah, ada lagi depresiasi di setelah EAT. Mesti teman-teman akan bertanya kenapa pas di depresiasi sebelum EBT itu dikurangi dan kenapa pas setelah EAT itu depresiasi menambah. Jadi di dalam prakteknya biaya depresiasi itu bisa menambah ataupun mengurang karena dalam kenyataannya depresiasi tidak menggunakan uang kas sebenarnya. Jadi di dalam arus kas operasional itu biasanya depresiasi dikurangkan atau dianggap sebagai biaya. Tapi di dalam kenyataannya di dalam arus kas itu depresiasi tidak menggunakan uang kas dalam bentuk sebenarnya. Makanya itu dianggap sebagai tambahan atau pendapatan dari kas. Jadi seperti itu. Atau gampangnya nanti kalau misalnya teman-teman susah mengingatnya, kalau setelah di bagian arus kas operasional setelah EAT, kalau muncul depresiasi itu ditambah seperti itu. Oke, 30 juta ditambah 150 juta hasilnya 180 juta. Setelah kita isi, yang arus kas terminasi di tahun pertama tidak diisi karena tidak ada nilai sisanya. Jadi kita langsung masuk ke tahun yang kedua. Tahun kedua juga sama seperti tadi, lihat di soal. Di tahun kedua pendapatan penjualannya 240 juta. Terus biaya operasionalnya juga sama, di soal juga ada minus 50 juta. Depresiasi tadi 900 juta dibagi umur investasinya selama 6 tahun, berarti ketemulah 150 juta. Terus kita masuk ke earning before tax, sama juga pengurangan dari hasil pendapatan dikurangi biaya operasional dan depresiasi. Terus kita kalikan 25% seperti tadi, ketemulah minus 10 juta dan ketemu hasilnya adalah EAT-nya 30%,
dan depresiasi juga sama 150 juta menambah, dan subtotalnya 180 juta. Oke, di tahun ketiga juga sama, ini 260 juta di soal, karena di tahun ketiga di soal penjualannya 260 juta, terus biaya operasionalnya dikurangi, di soal juga ada 50 juta, depresiasi 150 juta, dan ketemu hasilnya 50 juta. Terus 50 juta 25%-nya adalah 15, jadi untuk biaya pajaknya ada 15 juta, ketemu laba setelah pajaknya 35 juta. Terus kita tambahkan depresiasi, ketemulah 185 juta. Oke, di tahun keempat juga sama seperti tadi pengerjaannya. Di tahun ketiga 260 dari soal, 50 juta dari soal, depresiasi dari tadi perhitungan 900 dibagi 6, terus teksnya juga sama 15% ini dari 50 juta dari 25%, terus 150 juta dari depresiasi juga sama seperti tadi, perhitungan 900 dibagi 6 tahun. Terus di tahun kelima juga sama, di soal penjualannya diketahui di tahun kelima itu 240 juta, terus di biaya operasionalnya juga sama dari soal, depresiasi juga sama 150 juta dari perhitungan tadi, terus dikurangkan pendapatan, dikurangi biaya operasional, depresiasi, ketemulah EBT-nya, earning before tax-nya, terus dikali 25%, ketemu 10 juta, terus ketemu lagi hasilnya laba setelah pajak 30 juta, terus ditambah depresiasi 150 juta, dan ketemulah total di tahun kelima 190 juta. Nah, di tahun keenam itu juga sama pengerjaannya, tapi agak sedikit berbeda karena nanti di akhir arus kas keluarnya atau sisanya nanti ada perhitungan lagi. Jadi di tahun ke-6 juga sama dari soal, di tahun ke-6 penjualan bersih diketahui 220 juta, biaya operasional dikurangi minus 50 juta dari soal, terus depresiasi minus 150 dari soal juga, dari jawaban tadi 900 dibagi 6. Terus ketemulah hasilnya 20 juta itu adalah earning before tax. Terus 20 juta dikali 25%, hasilnya 5 juta. 20 dikurangi 5 juta, 15 juta itu adalah ketemu EAT-nya. Depresiasinya juga sama tadi, perhitungannya 900 dibagi 6. Dan ditambah hasilnya 165 juta. Oke. Dan ternyata tidak hanya sampai di sini, karena di soal itu diketahui bahwa investasi pada masa operasi mesin ini diperkirakan masih memiliki salvage value atau nilai sisanya. Jadi kita masukkan di tahun yang ke-6, karena sisa itu pasti di akhir tahun, tidak di awal tahun ataupun di tengah tahun, pasti nilai sisa itu ada di akhir tahun. Jadi kita masukkan 80 juta. Terus pajaknya tadi kan 25%. Jadi 80 juta dikali 25% itu 20 juta. Dan ketemulah hasilnya subtotal 60 juta. Nah, setelah kita sudah membuat tabelnya ini, jadi kita bisa melihat bahwa jadi arus kas keluarnya itu, arus kas keluar itu sebesar 900 juta. 900 juta. Nah, sedangkan arus kas masuknya itu kita hitung dari sini ya teman-teman. Dari subtotalnya ini 180 juta, 185 juta, 185 juta, 165 juga ditambah dengan
nilai sisa atau kas sisa tadi yang di tahun ke-6. Jadi ketemulah kita simbolkan seperti ini, tahun, terus arus kas bersihnya atau net flow-nya, arus kas bersih. Ya, di tahun pertama 180 juta, tahun yang kedua 180 juta, dan ketiga 185 juta, di tahun keempat 185 juta, di tahun kelima 180 juta, di tahun ke-6 total dari 165 sama 60 jadi 225 juta. Oke. Terus sekarang kita akan menghitung net present value-nya. Ya, jadi kita langsung buat perhitungan NPV-nya. Jadi kita buat tabelnya, tahun di kolom yang pertama tahunnya, terus yang kolom kedua arus kasnya tadi, kas bersihnya. Di kolom ketiga ini adalah diskon faktornya untuk mengkalikan net present value-nya. Terus di tabel di kolom yang keempat ini adalah present value dari arus kas, hasil perkalian dari arus kas dengan diskon faktor. Jadi kita buat tadi, dimasukkan dulu tahunnya ada 6. Terus arus kasnya juga sama seperti tadi dari arus kas bersihnya. Nah, diskon faktornya ini 14% karena sudah diketahui di soal. Nah, terus bagaimana sih untuk melihat atau kok bisa ketemu hasilnya 0,8772, terus ada yang 0,7695, terus juga ada ketemu 0,5921, ketemu dengan 0,5194. Ini dari tabel PViva ini bisa teman-teman jumpai biasanya pas di mata kuliah manajemen keuangan 1 ataupun 2, itu tabel present value interest, faktor fund annuity, Nah, ini bisa teman-teman cari nanti caranya setelah ketemu tabel PViva nanti, nah teman-teman cari dulu persenannya itu 14%. Biasanya nanti di sini ada suku bunganya 1%, terus 2%, 3%, dan seterusnya. Teman-teman cari 14% lah. Di tabel ini juga ada tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Nah, di tabel ini 14% dengan tahun pertama di tabel PViva itu hasilnya 0,8772 dan seterusnya. Jadi kenapa bisa ketemu angka 0,8772 itu dari tabel PViva, present value interest factor and annuity. Jadi seperti itu. Jadi untuk menghitung NPV-nya tadi, nah setelah tadi sudah diketahui faktornya, terus kita kalikan diskon faktornya dengan tadi di arus kasnya, ketemulah hasil present value dari arus kasnya. Terus di total dari tahun pertama sampai tahun ke-6 ketemulah arus ini, present value dari arus kasnya total itu 726.799,833,45. Oke. Nah, jadi kita masuk dalam perhitungan. Jadi masukkan tadi hasil present value dari arus kas, totalnya itu 726.799,833,45.
726.799.833 dikurangi dengan total investasi tadi sebesar 900 juta. Nah, hasilnya itu ketemu 173.200.166. Nah, karena hasil net present value-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan nilai investasi, dengan hal ini investasi di PT Mafetak untuk menginvestasikan mesin-mesinnya ditolak karena minus atau lebih besar dari yang diharapkan. Jadi ini lebih besar investasinya daripada nilai value-nya dari mesinnya. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang kedua, untuk pertanyaan yang B. Nah, ini untuk pertanyaan yang B ini teman-teman bisa menggunakan rumus yang ada di buku. Jadi semisal teman-teman misal teman-teman mau menggunakan metode analisis yang tidak mempertimbangkan nilai value. Nah, teman-teman bisa pilih payback period atau average rate of return. Kalau payback period itu satuannya nanti hasilnya adalah tahun, bulan, dan hari. Jadi tidak hasilnya berupa nilai mata uang. Nah, sedangkan average rate of return itu nanti hasilnya adalah persen. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita akan menghitung atau mencoba mengerjakan untuk soal yang B. Jadi kita menggunakan metode analisis yang tidak mempertimbangkan time value of money-nya. Tidak mempertimbangkan nilai uang dari investasinya. Jadi caranya kita lihat di buku, rumusnya ada di buku di bagian average rate of return. Itu rumusnya rata-rata cash flow dibagi investasi. Jadi teman-teman tadi kan sudah melihat arus kas bersihnya. Itu dari tadi perhitungan 180 juta yang tadi itu 185 sampai di tahun ke-6 itu tadi. Nah, itu total hasilnya adalah 1.135 juta. Nah, rata-rata investasi tersebut dibagi 6, terus dibagi total investasi tadi. Karena tadi investasinya adalah harga aktiva baru itu 186 juta. Dan 40 jutanya itu adalah biaya transportasi, jadi itu di total hasilnya adalah 900 juta. Ini dari 860 juta ditambah 40 juta. Nah, terus kita bagi 1.135 juta dibagi 6 dikali 100 dibagi 900 juta itu ketemu 0,21085. Jadi kalau dikali persennya itu ketemu 21%. Nah, jadi kesimpulannya ditolak. Jadi sama seperti tadi hasilnya yang di net present value. Kenapa ditolak? Karena kita lihat kalau rata-rata pengembalian nilai investasinya itu lebih kecil, tidak semakin besar. Kalau ini hasilnya katakanlah 70% atau 80%, mungkin bisa diterima karena sepadan atau setimpal. Karena hasilnya ini lebih kecil atau hanya sebesar 21%, itu tidak merupakan keuntungan investasi yang diharapkan oleh perusahaan. Jadi seperti itu. Nah, untuk pencobaan rumus-rumus yang lain, payback period ataupun rumus-rumus yang lain yang ada di buku bisa teman-teman pelajari nanti di rumah atau bisa lihat di rumusnya di buku. Jadi untuk kasus keuangan ini saya harap teman-teman bisa belajar dan memahami. Terima kasih untuk sudah menyaksikan pembahasan video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.